Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskira Fernanda Mirsa. Saya dari Prodi Manajemen 2. Saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Materi tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam suatu pasar dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli yaitu permintaan efektif, kemudian permintaan potensial, dan permintaan absolut. Selanjutnya, berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan, yaitu ada permintaan individu, kemudian permintaan kelompok. Selanjutnya A. Permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membayar. Kemudian B. Permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap suatu barang tetapi belum diikuti untuk melaksanakan pembelian. Selanjutnya yang C, yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, kemudian selera konsumen, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harapan, dan ekspektasi harga barang lain yang berhubungan. Di sini juga ada hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harga turun dan akan berkurang jika harga kurang baik. Selanjutnya yaitu bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi permintaan QD sama dengan A min BP, kemudian P sama dengan A min BQ. Keterangannya yaitu QD sama dengan jumlah barang yang diminta atau demand, kemudian P sama dengan harga barang. Setelah itu A adalah konstanta, B koefisien atau slope. Kemudian ini adalah bentuk grafik kurva permintaan, yaitu slope negatif merupakan bahwa antara harga dengan kuantitas terdapat hubungan negatif yang terbalik, yang artinya bila harga suatu barang naik, kuantitas barang yang diminta oleh pembeli berkurang. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian slope 0, yaitu kuantitas barang yang diminta tetap tanpa memperhatikan harga. Dan yang selanjutnya slope tak berhingga, yaitu kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen berubah pada harga yang tetap. Ini adalah contoh gambar slope tak berhingga. Kemudian menentukan fungsi permintaan. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P sama dengan tingkat harga, kemudian Q adalah jumlah permintaan, dan P1 harga mula-mula, P2 harga setelah perubahan. Selanjutnya Q1 yaitu permintaan mula-mula dan Q2 permintaan setelah terjadi perubahan harga. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian.
Penelitian pasar ditunjukkan oleh data berikut. Harga per unit ditandai dengan P, kemudian kuantitas barang yang diminta yaitu ditandai dengan QD. Di sini ada nilainya yaitu 359. Kemudian kuantitas barang yang diminta nilainya yaitu 55, 45, kemudian 25. Bila persamaan garis permintaan dianggap linear berdasarkan data di atas, yang dicari yaitu A. Tentukan fungsi permintaan barang terhadap permintaan barang tersebut. Kemudian yang B, berapa kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 6.000. Kemudian yang C, kita membuat grafiknya. Saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu cara yang pertama yaitu yang A, kita menentukan fungsi permintaan, barang tersebut. Rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1, kemudian sama dengan Q dikurang Q1, kemudian per Q2 dikurang Q1. Yang P ini yaitu tingkat harga, kemudian P1 harga mula-mula, P2 yaitu harga setelah perubahan. Kemudian yang Q ini keterangannya jumlah permintaan dikurang Q1. Q1 ini ya keterangannya permintaan mula-mula, kemudian keterangan Q2 permintaan setelah terjadi perubahan harga. Q1 ini sama dengan yang ini, keterangannya permintaan mula-mula. Di sini saya sudah memberikan rumusnya, sudah saya jelaskan. Kita masukkan angkanya yaitu cara pertama. Cara pertama yaitu P ini kita masukkan ke sini, P dikurang P1 ini kita ngambil angkanya dari yang ini, angka 3 dikurang 3 per, kemudian P2 ini yaitu kita mengambil setelah 3 di bawah 3 ini adalah 5, kita taruh 5 dikurang, kemudian P1 kan nilainya 3, kita taruh 3, kemudian sama dengan nilai Q-nya yaitu tetap kita bikin Q sama dengan nilai Q1 ini adalah 55, yang di sini kita mengambil nilainya dikurang 55 per Q2 yaitu kita mengambilnya Q2 ini 45, yang di bawah 55 kita taruh 45, kemudian Q
Q satunya 55. Jadi setelah itu sudah kita menentukan nilai tersebut, kita akan menyederhanakan angka semua ini, yaitu sama dengan P dikurang 3, kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2/2. Kemudian sama dengan kita menyederhanakan ini, Q dikurang 55 kita pindahin per 55 ini tetap, kemudian 45 dikurang 55 yaitu -10. Setelah itu kita bagikan ini dengan dibagi sama, bisa dibagi, yaitu dibagi 2. Ini kita coret, dapatnya 1, kemudian ini dapatnya, kemudian yang ini kita bagikan karena bisa dibagi, dapatnya 1, ini 5. Setelah itu kita pindahin ke bawah yang P dikurang 3/1 ini. Kemudian sama dengan kita pindahin Q dikurang 55 ke bawah, kemudian -5. Setelah itu kita masih bisa sederhanakan, yaitu Q dikurang 55 sama dengan -5 per P dikurang 3. Kita kalikan yang -5 ini ke 3, kemudian yang 1 kita kalikan ke Q-5, dapatnya, kemudian setelah udah kita kalikan -5 dikali P, dapat hasilnya -5P. Setelah itu kita kalikan lagi -5 dikali -3, dapat hasilnya 15. Setelah itu masih bisa kita sederhanakan, yaitu Q sama dengan ini kita pindahkan ke bawah, -5P. Setelah itu ditambah 15, yang -55 kita pindahkan ke sini karena dia berpindah, tandanya juga berpindah jadi plus 55. Kemudian kita sederhanakan lagi, Q sama dengan -5P, kemudian 15 ditambah 55 dapatnya 70, tambah 70. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan Q sama dengan, kita sederhanakan lagi, yaitu hasilnya 70 dikurang 5P. Ini 70 ini kita pindahkan, kemudian yang -5P kita pindahkan ke sini, dapat hasilnya segini. Ini sudah sangat sederhana. Kita mencari yang B, berapa unit kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 6.000, yaitu kita bikin yang B. Yang B yaitu P-nya tadi kan 6.000. P ini kan tadi dia 6.000, kita bikin 6.000. Kemudian Q-nya sama dengan 70
Di Q-nya kita dapat 70 dikurang 5P sama dengan 70 kurang 5. P ini tadi kita masukkan, kita masih bisa sederhanakan. 70 dikurang min 5 dikali 6 yaitu dapat 30. Min 30 sama dengan 70 dikurang 30 dapatnya 40. Ini adalah hasil dari Q-D-nya. Selanjutnya kita akan mencari yang C, membuat grafik. Yaitu kita mencari titik potongnya dulu. Titik potong. Kemudian P-nya yaitu 0. Kemudian Q-nya tadi kita sudah dapat 70 min 5P. Itu adalah Q-nya. 70 min 5P. Setelah itu kita sederhanakan dulu nilai Q tersebut, yaitu 70 dikurang 5. P-nya tadi ini 0. Kita masukkan 0. Kemudian kita kalikan, masih bisa kita sederhanakan. Yaitu 70-nya kita pindahkan ke bawah, kemudian min 5 dikali 0 hasilnya min 0. Setelah itu kita sudah dapat, ini masih bisa kita kurangi, 70 dikurang 0 yaitu dapatnya 70. Dapat Q-D-nya yaitu 70. Ini adalah titik potongnya 0. Ini adalah 0,70 yaitu P-nya 0, kemudian Q-D-nya ini 70. Setelah udah dapat P-nya yaitu 0, kemudian Q-D-nya adalah 7. Ini kita dapat di sini P-nya 0, kemudian Q-D-nya 70. Setelah itu kita mencari Q-D yang ke selanjutnya, yaitu Q-D sama dengan 0, kemudian Q-nya kita sudah mendapatkan tadi, Q-nya 70 min 5P. 70 min 5P. Q ini tadi 0, kemudian sama dengan 70 kurang 5, P-nya ini kita tetap pindahin ke bawah, kemudian kita pindahkan sisi ruasnya ke sebelah kiri, yaitu 5P sama dengan, ini karena berpindah sebelah kiri, tanda negatif menjadi positif, jadi 5P. Kemudian sama dengan ini 70 kita taruh ke bawah. Setelah itu masih bisa kita sederhanakan, P-nya kita turunkan, P sama dengan 70 dibagi dengan 5. 70 dibagi 5 dapat hasilnya yaitu 14. Dapat titik potongnya 14,0. Ini adalah titik potongnya. Baik, kita akan menggambarkan untuk mendapatkan hasil gambar tersebut. Di sini saya sudah membuat gambar kurva permintaannya. Baiklah, kita akan menggambarkannya. Tadi Q-D-nya
Yang di P kita dapat 0. Kemudian QD-nya 70. QD-nya di 70 kita kasih titik dulu ya. Kemudian yang sumbu P-nya ini kita dapat 14. Di sini 14. Kita beri titik. Kemudian kita sambungkan titik itu agar menjadi gambar. Nah, seperti ini jadi gambarnya. Ini adalah kurva permintaan. QD sama dengan 70 min 5P. Nah, ini adalah grafiknya.